Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zainuri Anwar. Saya adalah dosen program studi di 3 Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang dengan NIDN 1016089102. Dalam video ini, saya akan melakukan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti program sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 Kemdikti Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Mekanika Fluida. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Basic Science di program studi Teknik Mesin Politeknik Negeri Sriwijaya dengan bobot 2 SKS yang ditawarkan pada semester ganjil. Mata kuliah ini membahas konsep-konsep mekanika fluida, meliputi pengertian fluida, hidrostatis, hidrodinamika, tekanan, aliran fluida dalam pipa, dan mesin-mesin fluida. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, menguasai konsep IPTEX serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedur di industri. CPL 3, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. CPL 4, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberikan tanggung jawab atas pencapaian hasil kinerja organisasi. CPL 5, menguasai keterampilan pada bidang permesinan, perbengkelan, hidrolik, dan pneumatik. CPL 6, mampu melakukan pengujian dan pengukuran objek kerja berdasarkan prosedur dan standar, menganalisis, menginterpretasi, dan menerapkan sesuai dengan peruntukannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu CPMK 1, mahasiswa dapat menggolongkan pengaplikasian ilmu mekanika fluida, hidrostatika, hidrodinamika, sifat-sifat fluida, dan sistem satuan. CPMK 2, mahasiswa dapat menganalisis parameter tekanan, satuan, dan skala pengukuran Bernoulli dan momentum fluida. CPMK 3, mahasiswa dapat menghitung parameter aliran, sistem dan volume kendali, persamaan kontinuitas, persamaan gerak Euler, dan rugi aliran di dalam pipa. CPMK 4, mahasiswa dapat menganalisis energi pada mesin-mesin fluida, prinsip kerja mesin fluida, serta penerapan mesin fluida. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah mekanika fluida ini meliputi konsep dasar mekanika fluida, tipe aliran fluida, viskositas fluida, tekanan fluida, statika fluida, dinamika fluida, momentum fluida, aliran di dalam pipa, dan yang terakhir mesin-mesin fluida. Pembelajaran mata kuliah mekanika fluida saya laksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau pembelajaran langsung tatap muka dan pembelajaran daring menggunakan LMS dan video yang saya unggah pada YouTube channel saya. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap konsep mekanika fluida, diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, dan project-based learning, di mana mahasiswa merancang sebuah alat yang berhubungan dengan energi fluida. Materi yang saya sampaikan didukung oleh media pembelajaran berupa video, kuis interaktif quizzes, kemudian LMS, dan juga Canva sebagai media pendukungnya. Kriteria penilaian pada mata kuliah ini meliputi UAS dengan bobot 30%,
UTS dengan bobot 30%, tugas kelompok 10%, tugas individu 10%, kuis 10%, dan keaktifan 10%. Penilaian saya lakukan secara objektif seperti ketepatan dalam penguasaan materi, partisipasi aktif, serta ketepatan dalam menganalisis studi kasus yang saya berikan. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan evaluasi hasil penilaian saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk peningkatan proses pembelajaran. Dengan metode pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, inovatif, serta mampu bersaing di dunia usaha dan dunia industri. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Mekanika Fluida. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Gimana kondisi hari ini? Sehat? Sehat. Ya. Hari ini kita melanjutkan mata kuliah kita di Mekanika Fluida. Namun sebelum kita melanjutkan mata kuliah kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absensi di sisa kita hadir semua ya. Materi hari ini di pertemuan 16 nanti kita akan membahas tentang mesin-mesin fluida ya. Mesin-mesin fluida, kemudian di dalamnya ada turbin dan pompa. Namun sebelum masuk ke situ, saya mau review pelajaran minggu lalu dulu. Pelajaran minggu lalu kita bahas tentang aliran dalam pipa. Nah, aliran dalam pipa ini nanti berhubungan dengan energi yang hilang di turbin dan di aliran penstoknya. Sehingga kalian juga masih harus ingat itu aliran dalam pipa itu yang hilang di mana aja energinya. Nah, masih ingat aliran dalam pipa ada minor sama major losses. Major losses, ada yang masih ingat apa itu major losses? Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Sari Maharani. Jadi izin menjawab, Pak. Major losses adalah kerugian aliran di dalam pipa yang disebabkan oleh friction atau gesekan yang terjadi di sepanjang aliran terhadap dinding pipa, Pak. Iya, correct ya. Bagus, betul ya. Major losses itu kerugian akibat gesekan atau friction di sepanjang aliran di dalam pipa. Pipa itu kan punya surface roughness ya, punya kekasaran permukaan. Jadi itu menyebabkan losses, kehilangan energi di situ. Kemudian selain selain major losses, itu ada juga minor losses. Masih ada yang ingat minor losses itu apa? Minor losses? Iya, kan minor losses itu apa? Minor losses adalah kehilangan energi fluida yang disebabkan oleh perubahan atau arah aliran seperti perubahan luas penampang, katu, belokan atau orifice. Iya, betul ya jawabannya ya. Jadi kerugian minor dia disebabkan oleh apa? Oleh belokan di pipa, kemudian perubahan luas penampang itu menyebabkan energinya hilang di situ. Nah, jadi masih ingat ya? Nah, kemudian kita masuk ke materi baru di mesin-mesin fluida. Nah, subcapaian pembelajaran kita ada memahami prinsip mesin fluida, kemudian nanti menganalisis energi aliran di mesin-mesin fluida. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau mengetahui seberapa jauh pemahaman Anda tentang mesin-mesin fluida, khususnya di turbin ya. Saya mau pretest dulu ya. Nah, pretest dulu. Silakan disiapkan HP-nya. Kita mulai ya. Nah, silakan Anda jawab. Ya, jadi masih Anda ada yang sudah paham, ada yang belum paham tentang turbin ya. Jadi ini sebagai parameter saya untuk memberi Anda materi tentang turbin ya. Nah, di mesin-mesin fluida kita mau bahas tentang turbin. Nah, turbin di sini ada banyak macam turbin. Nanti kita fokusnya ke turbin air untuk lebih detailnya ya.
Nah, turbin sendiri itu apa? Turbin adalah suatu alat atau mesin yang berputar yang mengambil energi dari aliran fluida. Jadi, energi potensial dari fluida itu dirubah menjadi energi kinetik fluida dan dirubah lagi oleh siapa? Oleh sudu turbin menjadi energi mekanik gerak. Nah, seperti itu ya. Kemudian, turbin itu diklasifikasikan berdasarkan fluida kerjanya. Ada turbin air, kemudian turbin uap, turbin angin, dan turbin gas. Jadi, dari fluida kerjanya itu kita bisa mengklasifikasikan. Ya. Di Indonesia sendiri itu sudah banyak penerapan dari beberapa turbin ini. Ada turbin air, turbin uap, turbin angin. Kalau di kita sendiri di Palembang itu kebanyakan di turbin uap ya, karena untuk potensi sumber daya alamnya di air sama angin kurang berpotensi. Jadi kalau untuk turbin uap banyak kita ya. Kemudian turbin itu diklasifikasikan berdasarkan prinsip kerjanya. Jadi ada dua tipe turbin, ada turbin aksi sama turbin reaksi. Turbin aksi itu seperti apa? Turbin aksi itu cuma bekerjanya hanya mengandalkan gaya impulsnya doang. Gaya dorongan dari apa? Dari kecepatan fluidanya. Nah, di situ ada contohnya, ada turbin Fulton, turbin cross flow. Nah, dia ada gayanya, gaya dari energi kinetiknya itu yang dimanfaatkan untuk memutar turbinnya. Itu doang. Jadi gaya impulsnya, gaya dorongnya, F impulsnya. Nah, itu di turbin aksi. Kemudian ada turbin reaksi namanya. Nah, kalau turbin reaksi berarti ada dua gaya di situ. Gaya aksi sama gaya reaksinya di situ. Nah, contohnya ada turbin Prancis, turbin Kaplan, turbin Screw. Nah, gaya aksinya seperti apa? Gaya aksinya itu adalah gaya reaksinya seperti apa? Gaya reaksi dari gaya lift atau gaya angkat. Sebelumnya kita sudah pernah bahas itu gaya lift itu seperti apa. Ya. Jadi bentuk sudu airfoil itu terbalik. Nah, nanti di sini akan menimbulkan gaya apa? Gaya lift. Gaya lift. Nah, aliran airnya seperti ini. Di sini gaya reaksinya, di sini gaya aksinya. Nah, ini gaya aksinya. Nah, seperti itu ya. Jadi klasifikasi itu ada dua, ada turbin aksi sama turbin reaksi. Cuma dua itu bekerja turbin. Nah, ini ada klasifikasi turbin berdasarkan prinsip kerja yang tadi. Nah, ini ada video tentang turbin Fulton sebelah kiri. Kemudian turbin Prancis yang tengah. Yang sebelah kanan turbin Kaplan. Turbin Fulton itu turbin impuls. Nah, ini pure impulse, memanfaatkan pure energi dorongan kinetik fluidanya. Water stored at high altitude can produce high impulse force due to its high velocity. So Pelton turbine are suitable for operation when water energy is available at high head and low flow rate. Whereas Kaplan turbine is suitable for the reverse case. Ini Kaplan turbin. Nah, kalau turbin Kaplan tuh ada dua gaya di situ. Ada gaya aksi sama gaya reaksinya. Nah, reaksinya dari bawah ya. Dari bawah. Nah, bisa diterapkan di low head, di ketinggian airnya nggak terlalu tinggi bisa dipakai. Nah, untuk headnya yang medium itu bisa pakai turbin Prancis. Di sini juga F reaksi yang bekerja, gaya reaksinya.
reaction turbine. Sama gaya aksi juga ada. Nah, jadi nggak ada, tapi pasti ada dua gaya di situ, gaya aksi sama gaya reaksi. Switch turbine. Nah itu ya. Kemudian tipe turbin tadi ada sebelah kiri itu ada turbin Poulton di sini. Turbin Poulton itu cocok digunakan untuk apa? Untuk 50 sampai 1000 meter, kemudian di cross flow-nya 0 sampai 80 meter. Kemudian untuk turbin Prancis 11 sampai 700. Untuk turbin Kaplan-nya 10 sampai 100 meter. Nah, itu tipe-tipe turbin ya. Nah, bagaimana nanti kita mau merancang turbin? Gimana sih kita menentukan turbin yang sesuai itu yang mau dipasang di sungai atau di aliran itu turbin apa yang mau kita yang cocok, yang sesuai. Nah, itu kita berdasarkan dari head fluidanya sama flow rate-nya. Debit dari aliran sungainya. Nah, contohnya di sini ya. Ini turbin Kaplan tuh bisa dipasang di bawah 10 meternya. 5 meter bisa, kemudian sampai 100 meter. Kalau turbin Poulton tadi itu flow rate-nya rendah tapi head-nya tinggi. Dia butuh kecepatan aliran karena pure impulse kan. Jadi dia harus head tinggi. Nah, itu di sekitar 90 meter sampai 1000 meter tuh baru bisa kita pasang turbin Poulton. Jadi gitu ya. Untuk kita pembacaan dari diagram ini. Prinsip kerjanya kita juga harus mampu untuk menganalisis energi yang terjadi di turbin itu sendiri. Nah, analisisnya apa? Kita menghitung efisiensi dari turbin. Efisiensi turbin itu adalah break horsepower-nya, energi dari yang dihasilkan dari turbin itu dibagi dengan WHP-nya, water horsepower-nya, itu dari energi fluidanya, ya. Dapatlah dikali 100% nanti dapat nilai efisiensinya di shaft-nya dari turbin. Nah, wear horsepower-nya bisa kita hitung. Kalau wear horsepower-nya dari berat jenis debit dikali dengan head turbin, nah, daya wear horsepower itu bisa kita cari. Rho GH Ki. Nah, dikali meter per second pangkat 2 meter, Ki-nya meter pangkat 3 per second. Dapatlah nilai apa? Nilai daya. Watt ya. Watt. Ini Newton meter per second. Nah, joule per second sama dengan watt. Nah. Ya, kemudian untuk mencari kecepatan fluidanya kita bisa pakai persamaan Bernoulli diturunkan jadi persamaan Torricelli. Jadi akar 2GH. Nantinya kalau Anda di lokasi Anda tahu headnya, nanti bisa kita cari kecepatan fluidanya itu. Kita bisa mencari energi dari fluida yang bisa dibangkitkan. Nah, itu tadi cara kerja dari turbin air, kemudian analisis energi dari turbin air. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana Pak perawatan turbin agar turbin itu tetap dalam kinerja maksimal? Iya. Di turbin itu ada beberapa metode perawatan. Di turbin itu kan ada porosnya ya. Nah, ada porosnya. Jadi bantalannya ini perlu pelumasan. Jadi kita harus setiap hari mengecek pelumasan itu. Kemudian apalagi vibrasi. Turbin itu ketika sebuah poros itu berputar pasti vibrasinya ada nilai vibrasinya. Jadi kita tidak boleh nilai vibrasi itu melewati dari ambang batas itu. Kemudian apalagi sudut turbinnya. Nah, sudut turbin itu harus free, harus bebas, nggak boleh diganggu benda apapun. Sehingga apa? Ketika ada benda yang mau masuk ke penstoknya, itu harus kita hilangkan. Berarti kita harus ngecek apa? Mengecek penstoknya, alirannya itu ada benda yang mau mengganggu nggak di situ, di pintu airnya.
Itu ya. Jelas ya. Jadi nanti kalau Anda bekerja di sebuah sistem pembangkit, khususnya pembangkit listrik tenaga air, ya seperti itu perawatannya. Nah, kita mau discussion ya, kita mau diskusi. Saya mau pengen tahu bagaimana kemampuan Anda merancang sebuah turbin. Dan di sini saya kasih kasus, ada sebuah sungai. Sungai itu memiliki head, memiliki tinggi jatuh air, kemudian sama debitnya. Nah, nanti Anda dapat menentukan berapa sih daya rencana yang bisa dibangkitkan dari sungai itu, daya turbin yang bisa dibangkitkan dari sungai itu. Berapa? Kemudian jenis turbin apa nanti yang bisa dipakai? Nah, turbin apa nanti yang bisa dipakai dengan kondisi aliran sungai seperti itu. Nah, silahkan buat kelompok. Di sini ada di sebelah kanan ini untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silahkan diskusi. Kelompok 1 itu sungainya memiliki head 90 meter, kemudian debit alirannya 0,3. Yang kelompok 2 head sungainya 15 meter, kemudian alirannya 2 meter pangkat 3 per detik. Yang kelompok 3 5 meter pangkat 3 per 5 meter, headnya 3 meter, debit alirannya 5 meter pangkat 3 per detik. Ya, sudah dapat ya jawabannya ya. Nah, dari kelompok 1 ini gimana hasilnya? Berapa daya rencana yang bisa dibangkitkan? Siapa yang mau menjawab? Perwakilan saja. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa aja. Jadi daya hidrolis yang bisa dihasilkan itu 264.071 watt, Pak. Ya. Terus Untuk itu daya hidrolisnya ya. Iya, Pak. Nah, setelah dikalikan efisiensi turbin, itu hasilnya 211.256 watt. Iya, jadi bisa kita pasang nanti turbin itu bisa menghasilkan daya 211.000. Nah, untuk jenis turbinnya yang sesuai itu turbin apa ya dengan kondisi headnya itu? Itu pakai sesuainya tuh turbin Pelton, Pak. Iya, turbin Pelton ya. Ya, karena headnya sampai 90 meter, tapi debitnya rendah. Jadi yang cocok itu turbin Pelton. Iya, bagus untuk kelompok 1. Yang kelompok 2 ketemu belum jawabannya? Nanti Anda bisa merancang turbin berapa dayanya itu. Siapa mau jawab? Yang dibutuhkan itu setelah dilakukan perhitungannya Q sama H-nya, Pak. Hasil yang dibutuhkan itu 293.412 watt, Pak. Untuk daya hidrolisnya, daya fluidanya. Tanpa rugi, Pak. Kemudian? Kalau menggunakan efisiensi 80%, daya yang dibutuhkan itu 234.729 watt. Iya. Kemudian dari kondisi aliran itu turbin apa yang cocok kira-kira di situ dipasangnya? Turbinnya mengacu pada headingnya itu 15 meter, kan, Pak. Nah, itu yang debit air melewati turbinnya 2 meter kubik per second, Pak. Berdasarkan kondisi di atas, maka turbin yang sesuai dengan jenis itu adalah turbin Prancis, Pak. Turbin Prancis, iya, turbin Prancis bisa ya. Karena itu digunakan untuk head yang menengah ya, 15 meter itu termasuk head menengah. Oke. Bagus ya yang kelompok 2 ya. Kemudian yang kelompok 3? Kelompok 3 gimana? Sudah ketemu daya yang dibangkitkan? Siapa yang mau jawab? Dari dengan head yang 3 meternya, Pak, terus debit yang 5 kubik
kubik per second, kami dapat hitungan dayanya itu 146.700 watt. 46.700 watt. Iya, 46.700 watt ya. Iya. Untuk daya turbinnya? Daya turbinnya Pak dikali frekuensi turbinnya itu dapatnya 117.364 watt. Nah, turbin yang sesuai, turbin apa itu? Sama sesuai kondisinya, turbin sesuai itu turbin cross flow atau Kaplan. Iya, itu termasuk head rendah ya, head rendah jadi debit alirannya tapi tinggi. Nah, itu bisa kita pakai turbin Kaplan atau turbin cross. Nah, sudah ya. Jadi Anda tadi sudah berdiskusi, Anda sudah bisa bagaimana cara merancang sebuah turbin, menentukan sebuah turbin yang cocok digunakan untuk aliran tertentu. Nah, untuk sesi terakhir saya mau melihat kemampuan Anda untuk ini. Penilaian Anda memahami tentang materi saya. Nah, jadi silahkan join lagi. Kita mau post test. Join lagi di Quizizz ya. Kita mulai 12 Mas. Kita mulai ya. Ya, 86% Anda bisa menjawab ya. Jadi bagus, Anda berarti sudah paham. Ini para juaranya nih. Yogi Bau. Nah, untuk memperdalam Anda lagi dalam pemahaman turbin, menganalisis energi, itu nanti saya kasih tugas ya. Tugasnya nanti saya share di Google Classroom, di LMS kita ya, di Google Classroom. Nanti silakan Anda kerjakan, itu saya kasih waktu, jadi sebelum waktunya itu harus dikumpulkan. Jelas ya? Nah, tugasnya nanti saya share. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini, mata kuliah Mekanika Fluida dengan topik turbin. Nah, minggu depan kita masih bahas tentang mesin-mesin fluida, itu di masalah pompa ya. Pompanya kita nanti fokusnya ke pompa sentrifugal. Iya, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.